Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Neng Widya, yang kali ini bakal bahas tentang badan usaha tidak berbadan hukum. Nah, yang aku bahas kali ini ada firma dan CV. Aku mulai dari itu ya, firma dulu ya. Jadi firma itu adalah perusahaan yang dibangun dan didirikan atas nama bersama guna untuk menjalankan suatu perusahaannya dan dimiliki oleh beberapa kelompok orang atau mereka yang bersekutu. Itu firma ya. Nah, firma sendiri di sini memiliki karakteristik. Yang pertama adalah badan usaha firma didirikan oleh 2 orang atau lebih, seperti yang sudah aku sebutkan tadi, bahwa firma dimiliki oleh orang yang bersekutu. Nah, yang kedua, firma menggunakan satu nama atau satu brand untuk menjalankan usahanya. Lalu yang ketiga, para anggota firma secara aktif mengelola perusahaan dan memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga. Yang keempat, keanggotaan firma sangat mengikat dan berlaku seumur hidup. Yang kelima, para anggota firma mempunyai hak untuk membubarkan firma. Yang keenam, masing-masing anggota memiliki hak untuk melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain. Lalu yang terakhir, karakteristik firma adalah pendirian firma biasanya dilakukan dengan akta notaris, namun bukan pernyataan mutlak. Nah, itu adalah beberapa karakteristik dari firma. Lalu aku masuk pada sifat firma ya. Sifat firma itu yang pertama memiliki sifat umum terbatas. Yang kedua memiliki sifat tanggung jawab tidak terbatas pada semua anggotanya. Yang ketiga adalah adanya kepentingan pada masing-masing anggota. Itu sifat firma. Yang keempat, adanya partisipasi dalam persekutuan firma. Dan yang kelima, bentuk firma ini digunakan untuk kegiatan usaha skala kecil maupun skala besar. Jadi bisa dalam skala kecil ataupun skala besar. Lalu yang kedua ada CV. CV adalah badan usaha persekutuan yang didirikan 2 orang atau lebih, di mana beberapa anggotanya memiliki tanggung jawab yang tak terbatas dan beberapa anggotanya juga memiliki tanggung jawab yang terbatas. Nah, ciri-ciri CV adalah yang pertama, terdapat 2 jenis keanggotaan dalam CV, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang kedua, sekutu aktif adalah anggota yang berperan menjalankan perusahaan. Yang ketiga, memiliki ciri-ciri sekutu pasif adalah anggota yang hanya menanamkan modal usaha tanpa turut serta dalam menjalankan perusahaannya. Yang keempat, sekutu aktif memiliki tanggung jawab yang tak terbatas, seperti yang sudah saya sebutkan pada pengertian tadi. Lalu yang kelima, sekutu pasif memiliki tanggung jawab hanya sebesar modal yang ditanamkan kepada perusahaannya. Nah, jenis-jenis CV ini ada banyak, ada persekutuan komanditer murni atau CV murni, ada persekutuan komanditer campuran atau CV campuran, dan ada persekutuan komanditer bersaham atau CV bersaham. Nah, pada CV ini ada juga kelemahan dan kekurangannya. Ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, lebih enaknya seperti itu ya. Nah, kelebihan CV itu yang pertama, proses pendiriannya tergolong mudah. Yang kedua, kemampuan manajemen CV umumnya lebih besar. Yang ketiga, bentuk usaha CV cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya. Yang keempat, CV lebih mudah berkembang karena manajemennya dapat diisi oleh profesional sehingga pengelolaannya lebih baik. Lalu yang kelima, resiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu. Jadi tanggung jawabnya itu tanggung renteng. Namun CV juga memiliki kekurangan. Ya, misalnya
operasional CV itu tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin, sehingga kelangsungan hidup perusahaan itu tidak menentu, jadi jalannya itu tidak stabil. Nah, kelemahan yang kedua adalah modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali, karena apa yang ditanam sudah sulit untuk dikembalikan. Seperti itu teman-teman. Sekilas dari video aku singkat, semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.